Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang diserang dengan sengatan listrik oleh iblis bulan atas peringkat keempat, hingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 107 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 107 ini, pertempuran melawan iblis bulan atas di arc desa penempa pedang dimulai. Secara mengejutkan, iblis bulan atas yang menyerang membelah diri lagi, membuat Tanjiro dan kawan-kawan jadi semakin tersudut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Genya yang menembak dua iblis bulan atas menggunakan pistolnya. Serangan tersebut berhasil membuat kepala dari dua iblis itu terpotong. Tanjiro yang melihat tembakan barusan terkejut. Dia mencium senjata api yang Genya pakai itu. Baunya seperti pedang dicirin saja. Sedangkan Genya yang selesai melancarkan tembakannya itu merasa jika serangannya tersebut telah meleset satu. Ternyata kepala dari Karaku belum benar-benar lepas, sehingga dia masih bertahan hidup. Anehnya, iblis bulan itu tersenyum seperti menikmati pertempuran yang terjadi. Dia mengaku baru kali ini melihat serangan pemburu iblis seperti itu. Dengan cepat, Genya segera mendekati Karaku dan berencana menebas kepalanya. Tanjiro yang melihat hal itu berteriak dan meminta Genya untuk menghentikan aksi tersebut. Karena iblis yang mereka hadapi ini tidak bisa mereka kalahkan hanya dengan memenggal kepalanya saja. Jika mereka memenggal kepala iblis itu, tubuh iblis tersebut hanya akan terus membelah diri tanpa henti. Dan semua itu sengaja Hantengu lakukan. Makanya dari awal iblis bulan atas tersebut seperti tidak begitu menghindar jika lehernya mau ditebas. Selain itu, setelah berhasil membelah diri, kecepatan regenerasi dari mereka juga bertambah cepat. Sayangnya, Genya sudah terlanjur memenggal kepala dari Karaku tersebut. Benar saja, potongan tubuh dan kepala iblis yang telah terpotong itu mulai membentuk tubuh baru, sehingga iblis bulan yang mereka hadapi kali ini sekarang berjumlah 4 ekor. Tanjiro yang melihat pertempuran ini menganalisa. Dia menyadari kalau iblis-iblis ini tidak peduli jika kepala mereka harus dipenggal sekalipun. Menurutnya, titik lemah dari iblis tersebut bukanlah di kepala mereka. Selain membelah diri menjadi 4 bagian, kemampuan regenerasi dari mereka juga semakin cepat. Sambil berlari untuk menolong rekannya tersebut, Tanjiro juga mencari titik lemah dari para iblis itu. Dia mencoba melihat dari keempat iblis tersebut, siapa yang paling cepat meregenerasi tubuh mereka. Tanjiro menduga mungkin saja ada titik lemah dari proses regenerasi yang para iblis itu lakukan. Namun belum sampai dia mencari solusi untuk masalah tersebut, tiba-tiba Tanjiro seperti diterbangkan oleh sesuatu. Nezuko yang berada di dekatnya mencoba untuk menolong kakaknya itu, tapi sayangnya dia gagal. Ternyata Tanjiro ditarik oleh salah satu kloningan iblis bulan yang memiliki kemampuan bisa terbang, bernama Urogi. Iblis tersebut tidak menyangka jika untuk pertama kalinya ada pemburu iblis yang dapat mengetahui kekuatan yang mereka miliki. Urogi adalah kloningan dari Hantengu yang memiliki perwujudan dari sifat sukacita. Melihat dirinya yang ditarik seperti itu membuat Tanjiro menyadari satu hal. Menurutnya, para iblis tersebut memiliki keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Sambil berteriak, Tanjiro meminta Nezuko yang berada di bawah untuk tidak merasa cemas. Dia juga meminta adiknya tersebut untuk membantu Genya yang sedang kesusahan bertarung itu. Di luar dugaan, Genya yang sedang berhadapan dengan kloningan Hantengu yang satunya lagi malah tertusuk tombak. Iblis tersebut bernama Aizetsu. Melihat pemburu iblis ini bisa diserang dengan mudah, Aizetsu merasa jika orang ini benar-benar lemah. Tidak sampai di situ, bahkan tubuh Genya sampai diangkat ke atas agar pemburu iblis itu tidak dapat melancarkan serangan balik. Ngomong-ngomong, Aizetsu ini adalah kloningan dari Hantengu dengan berwujudan dari sifat Dugacita ya guys. Kita lanjutkan. Melihat rekannya yang tertusuk tombak membuat Tanjiro semakin berteriak. Dia meminta kembali adiknya tersebut untuk segera membantu Genya sesegera mungkin. Di sisi lain, Tanjiro sendiri terus diterbangkan oleh Urogi, dan semakin lama dia semakin dibawa terbang ke atas. Urogi berkata jika pemburu iblis itu tidak akan punya waktu dalam mengkhawatirkan orang lain. Lalu iblis tersebut membuka mulutnya seperti mau melancarkan sesuatu. Ternyata dia berencana mengeluarkan gelombang ultrasonik. Melihat hal itu, Tanjiro juga bersiap membalas serangan tersebut dengan melancarkan tebasan tarian dewa bara apinya. Tanjiro berhasil menebas kaki iblis itu. Tapi meski berhasil, sialnya dia tetap terkena teriakan tersebut dengan sangat telak.
Efeknya bahkan membuat telinga dan mulut dari pemburu iblis itu sampai mengeluarkan darah. Dan akhirnya Tanjiro terjatuh ke dalam hutan yang berada di sebelah desa. Urogi yang melihat kejadian itu tersenyum dan merasa bersemangat. Sedangkan Tanjiro yang terjatuh itu berusaha untuk menggapai cabang pohon yang ada agar tidak terjatuh lebih dalam. Sayangnya dahan yang dia pegang malah patah, sehingga membuatnya makin terjatuh. Tanjiro bahkan sampai menabrak beberapa dahan hingga membuatnya terbalik beberapa kali, dan akhirnya dia terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Dengan susah payah Tanjiro berusaha untuk bangkit. Dia berencana untuk segera menolong penduduk desa yang diserang oleh para iblis itu. Tapi setelah terkena serangan telak dan terjatuh dengan begitu kerasnya seperti itu, membuat tubuhnya mengalami mati rasa. Bahkan Tanjiro sampai kesulitan untuk mendengar suara di sekitar. Namun tiba-tiba kaki iblis yang terputus yang masih menempel di kaki Tanjiro tadi juga berubah menjadi kloningan iblis lain. Iblis tersebut kembali menyerang Tanjiro dengan gelombang ultrasoniknya, bahkan kali ini dengan jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Tanjiro yang telah menyadari serangan itu belum sempat melakukan sesuatu. Bagaimana nasib dari Tanjiro selanjutnya? Apakah dia masih bisa selamat? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini diperlihatkan Muichiro yang berlari di dalam hutan dan berusaha kembali menuju medan pertempuran. Pilar kabut tersebut merasa jika iblis yang menghempaskannya tadi berhasil membuatnya berada sangat jauh dari lokasi penginapan itu. Saat dalam perjalanannya, dia melihat si bocil Kotetsu yang berlari di dalam hutan sendirian. Bocah tersebut seperti berlari menuju suatu tempat. Namun secara tak terduga dia dihadang dan diserang oleh seekor iblis berbentuk ikan koi yang berukuran raksasa. Melihat kejadian tersebut, Muichiro menganalisa jika keahlian dari Kotetsu dalam membuat pedang dan boneka sangat rendah. Selain itu, dia juga kurang pengalaman. Menurutnya, menyelamatkan bocah itu bukanlah prioritas utama. Sedangkan iblis ikan yang menyerangnya itu besar kemungkinan adalah kaki tangan dari iblis yang membuat onar. Meski membawa pedang, Kotetsu tetap kesusahan dalam menghadapi iblis ikan yang ada di hadapannya tersebut. Maklumlah guys, dia bukanlah seorang ahli pedang. Di sisi lain, Muichiro yang terus berlari itu merasa jika dia tidak punya alasan untuk berhenti dan menolong bocah itu. Menurutnya, jika seluruh desa diserang, dia harus menyelamatkan kepala desa terlebih dahulu, karena orang itu adalah orang yang paling penting di desa tersebut. Muichiro memiliki prinsip sendiri. Dia harus memprioritaskan dan menyelamatkan orang yang terampil dibandingkan orang-orang pada umumnya. Tapi secara mengejutkan, Kotetsu berhasil ditangkap oleh iblis ikan tersebut, dan nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Mengetahui akan hal itu, tiba-tiba sekilas Muichiro teringat wajah dari Tanjiro. Dia juga teringat pesan dari pemburu iblis itu beberapa saat yang lalu. Dengan membantu orang lain, itu juga akan bermanfaat bagi mereka nanti. Secara mengejutkan, pilar tersebut akhirnya menyelamatkan Kotetsu yang hampir dimakan oleh iblis itu. Lalu dia menebas tangan dari ikan tersebut. Kotetsu yang berhasil lepas itu terjatuh. Lalu sambil memasang kuda-kuda dan melindungi bocah tersebut, Muichiro meminta Kotetsu untuk segera pergi dari lokasi mereka berada. Tidak disangka-sangka ya guys, Muichiro yang notabene seorang pilar yang memiliki sifat dingin dan tidak peduli dengan orang lain, malah menyelamatkan bocah yang sebelumnya dia hina. Apakah pilar kabut tersebut akan mampu mengalahkan iblis ikan koi itu? Lalu bagaimana nasib dari Tanjiro beserta Genya dan Nezuko yang masih bertarung di bangunan penginapan tadi? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 107 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 107 yang indisinya memperlihatkan Tokito Muichiro, sang pilar kabut yang secara mengejutkan menolong Kotetsu dari serangan iblis ikan. Kejadian itu membuat Muichiro akhirnya tidak jadi untuk segera kembali ke medan pertempuran, dan dia harus mengalahkan iblis ikan tersebut terlebih dahulu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Anku yang kurang pas, Anku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.